wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mata-Mata Politik. Selamat malam para pemirsa yang bijak. Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan kabut-kabut politik, kita seringkali terjebak dalam kata-kata yang berkelindan, namun jarang bisa memahami makna yang sebenarnya. Malam ini dalam Mata-Mata Politik, kita akan membuka tabir-tabir yang selama ini tersembunyi, menggali lebih dalam ke dalam hati nurani para pelaku politik, dan mencoba melihat dengan mata yang lebih jernih. Bersama saya, Fitri Aulansari sebagai moderator dalam acara ini, dan bersama rekan saya, Farah Artanevia sebagai juru kamera. Baik pemirsa, di perbincangan kali ini, kita akan membahas topik yang krusial dan relevan dalam dunia politik Indonesia. Masa jabatan Ketua Umum Partai Politik adalah isu yang seringkali memicu perdebatan hangat. Di satu sisi, ada argumen yang mendukung perbatasan masa jabatan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dan mencegah terjadinya oligarki. Di sisi lain, ada juga berpendapat bahwa pentingnya pengalaman dan stabilitas kepemimpinan dalam mencapai tujuan partai itu diperlukan. Baik, malam ini kami mengundang beberapa narasumber yang tak hanya berpengalaman di bidang politik, tetapi juga memiliki wawasan yang tajam dan berani untuk mengungkapkan sudut pandang yang jarang kita dengar. Dengan bangga kami memperkenalkan Ibu Lia. Selanjutnya ada Bapak Ail, Bapak Dika, dan juga saya mengundang ada Bapak Ilham, Ibu Lulu, dan narasumber kita yang terakhir ada Ibu Faiza. Baik pemirsa, kita akan dengarkan bagaimana argumen dari narasumber yang sudah kita datangkan kali ini mengenai masa jabatan Ketua Umum Partai Politik. Baik, Bapak Ail bisa memberikan argumen selaku anggota fraksi dari salah satu partai politik yang di Indonesia ini. Bagaimana tanggapan Bapak Ail mengenai masa jabatan Ketua Umum Partai Politik yang ada di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya sebagai Partai Salep 88, pihak pro, mengatakan menentang bahwa harus adanya pembatasan masa jabatan Ketum Parpol dengan alasan bahwa pengaturan tersebut seharusnya sudah ditentukan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan masing-masing partai, dengan alasan bahwa setiap partai itu memiliki mekanisme internal yang sesuai dengan identitas dan kebutuhan mereka, sehingga pembatasan dari luar dapat mengurangi kedaulatan partai sebagai pilar demokrasi. Selain itu juga, mereka khawatir bahwa pembatasan ini dapat menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang alami dalam sebuah partai tersebut. Begitu. Apakah ada tanggapan dari sekalian? Baik, izin moderator bersuara. Baik, izin menanggapi dari pendapat Bapak Ayu tadi ya. Menurut saya itu pandangan tersebut itu tidak sesuai dengan demokrasi yang sehat. Jika masa jabatan itu tidak dibatasi, maka nantinya akan cenderung terkonsentrasi pada satu orang, yang mana itu nanti membuka pintu untuk penyalahgunaan kekuasaan dalam partai. Yang mana seharusnya dalam partai kita itu belajar untuk menjadi belajar kepemimpinan, bukan untuk memperkaya diri maupun mempertahankan kekuasaan. Seperti itu. Cukup dari saya. Baik, saya selaku juru bicara politik ya di negara ini, saya izin untuk menanggapi. Jadi begini, seperti yang kita ketahui bahwa partai politik ini kan organisasi strategis yang membutuhkan stabilitas kepemimpinan untuk menjaga konsistensi visi dan misi dari partai tersebut. Dan keberadaan ketua umum adalah untuk memimpin jalannya partai, menentukan arah dan agar sejalan dengan visi misi dari partainya itu. Dan sehingga untuk menentukan keputusan
keputusan mengenai siapa ketua umum partai politik itu saya rasa itu adalah hak dari setiap anggota partai itu sendiri. Setiap anggota partai itu kan pasti memiliki mekanisme demokrasi internal untuk memilih ketua partainya itu ya. Jadi jika anggota partainya ini masih percaya dengan kinerja pemimpinnya, ya kenapa tidak? Dan ini bukan semata-mata terfokus pada satu individu itu aja, bukan. Jadi ya kembali lagi, selama anggota dari partainya itu masih percaya bahwa pemimpinnya ini mampu membawa partai ini dengan baik, maka saya rasa batasan dari masa jabatan ketua umum parpol ini tidak perlu dibatasi. Itu menurut saya. Baik, saya menanggapi ya. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan ketum parpol itu dapat melanggengkan kekuasaan absolut. Ketua umum dengan masa jabatan tanpa batasan dapat mengkonsolidasikan kekuasaan pribadi sehingga menciptakan politik oligarki. Maka dari itu sangat penting untuk adanya masa jabatan di dalam partai politik tersebut. Ada satu partai politik yang sejak tahun 99 tidak pernah ganti ketua sama sekali, dan itu berdampak buruk bagi kelangsungan partai politik tersebut karena tidak adanya regenerasi kepemimpinan. Seperti itu. Baik, memang perdebatan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik ini banyak ya pendapat dari Ibu Lia, dari dulu tadi mengatakan bahwa di tahun 1999 ada partai politik yang belum menggantikan ketua umum partai politiknya. Iya. Nah, jadi masa jabatan ketua umum partai politik ini dapat mempengaruhi arah kebijakan di DPR juga, karena masa jabatan yang terlalu langgeng gitu misalnya. Jika ketua umum menjabat terlalu lama tanpa pembatasan, hal ini dapat berpotensi menciptakan oligarki dalam partai yang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan inovasi dalam kebijakan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Dika untuk memberikan argumennya mengenai ketua umum yang mempengaruhi arah gerak di DPR, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Bulan selaku owner dari mata-mata politik ya. Selamat malam kepada semua teman-teman. Malam. Ada teman perjuangan saya juga, ada Mbak Mahir dan juga Mulia, kita jurus perjuangan. Selamat malam juga kepada seluruh hadirin. Menanggapi terkait isu yang hari ini didebatkan di publik itu, terkait bagaimana yang dikatakan itu adalah ketua partai itu memberi pengaruh terhadap arah gerak di Senayan dan itu berimplikasi negatif. Saya selaku orang partai ingin menepis tanggapan itu. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya mereka-mereka yang telah bergabung atau telah menjadi dewan dan duduk di Senayan itu memang benar mereka merepresentasikan partai mereka, tapi mereka telah bekerja atas nama rakyat. Mereka tidak lagi merepresentasikan ketua partai secara mutlak di situ. Memang benar dia merupakan perwakilan dari partai politik, tapi di dalam kerjanya di Senayan sebagai dewan, sekali lagi saya katakan tidak ada campur tangan yang murni. Tidak ada sama sekali campur tangan dari ketua parpol. Kalaupun dikatakan ada campur tangan dari ketua parpol, itu adalah karena koordinasi. Bagaimana mereka sebagai anggota partai itu meminta arahan dan juga petunjuk kepada atasannya, kepada pimpinannya. Karena kembali lagi mereka juga anggota partai politik. Dan itu mungkin bisa dibawa dalam keputusan di Senayan dan juga menghasilkan suatu keputusan yang bisa digunakan
dengan tujuan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Karena ini negara demokrasi. Seperti itu. Usulan. Baik. Mungkin ada yang mau menanggapi dari argumen Bapak Tika? Ada tadi mengatakan bahwasanya ketua umum partai itu tidak membawa pengaruh negatif. Lalu saya ingin bertanya, pada rapat yang baru-baru ini terjadi di DPR, bahwa salah seorang pemerintah meminta untuk segera mengesahkan RUU perampasan. Lalu salah satu ketua DPR berkata bahwasanya jika Bapak ingin RUU perampasan ini segera disahkan, seharusnya segera melobi ke ketua umum partai. Sedangkan RUU perampasan ini sudah diminta sejak Bapak Presiden. Hingga saat ini bahkan belum ada tanggapan dari para pihak DPR. Dan baru masuk prolegnas pada tahun 2025, sedangkan RUU perampasan ini sudah dibahas sejak sekitar mungkin 2008 kalau saya nggak salah ingat. Bagaimana itu? Dari ketua DPR sendiri bahkan berkata seperti itu. Anda tadi mengatakan tidak negatif seperti itu. Oke, panjang sekali Pak Faiza. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi begini, terkait memang hari ini kita akui bahwa pembahasan RUU perampasan aset ini masih menjadi dinamika di masyarakat dan juga betul-betul di Senayan. Karena itu tadi kita memerlukan langkah koordinatif yang krusial dan juga tepat sasaran. Jika dikatakan hari ini ada teman-teman kita di Dewan yang mengatakan diksi perampasan itu tidak layak atau relevan untuk dikatakan dan diganti dengan diksi lain, saya rasa itu juga dalam ranah kajian. Karena apa? Hari ini kan memang belum disahkan. Jadi itu masih mendalam ranah kita untuk merumuskan apakah RUU ini bisa disahkan dengan nama RUU perampasan atau dengan yang lain. Sekali lagi kami tegaskan bahwa hari itu masih dalam ranah rancangan dan juga pembahasan. Baik pemirsa, dari apa yang telah dipaparkan oleh Prof. Faiza, memang benar bahwasannya RUU perampasan aset merupakan satu langkah yang baik untuk Indonesia. Namun dalam merealisasikannya banyak hambatan-hambatan yang menjadi tantangan bagi rakyat kecil ataupun masyarakat yang benar-benar ingin mengadili para koruptor yang ada di Indonesia ini. Setelah kita sebelumnya sudah memperbincangkan mengenai pengaruh ketua umum partai politik terhadap arah gerak di Senayan atau DPR, kita akan membahas ke tingkatan yang lebih tinggi lagi mengenai pengaruh ketua umum partai politik terhadap arah gerak presiden. Baik, kita akan mendengarkan bagaimana argumen dari Bapak Ilham mengenai pengaruh ketua umum politik terhadap arah gerak presiden. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang ini semakin menarik ya. Kita membahas tentang pengaruh partai politik terhadap arah gerak presiden. Jadi kita flashback terlebih dahulu. Teman-teman pasti tahu, akan saya beritahu juga dari kacamata seorang budayawan seperti saya. Sebuah budaya yang ada itu akan tetap indah jika tidak ada hal luar yang mencampurinya. Ketika kita masukkan ke ranah-ranah hukum pada negara kita, begitu juga ketika adalah pemimpin tunggal suatu negara. Jika seorang presiden ini itu terlalu dipengaruhi oleh partai politik, maka independensinya sebagai seorang presiden ini bisa menurun. Jadi bisa memungkinkan keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang nantinya keluar dari pemikiran maupun mulut beliau itu hanya menguntungkan partai pengusung saja dan tidak merata kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, mungkin dari Buya bisa menambahkan. Baik, jadi begini ya, ketua umum partai politik ini kan memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan presiden ke publik untuk memastikan
bahwa kebijakan tersebut itu diterima dengan baik dan mengatasi kritik. Jadi dalam pemerintahan koalisi, ketua umum partai politik yang kuat dapat menjaga kekompakan antar partai, menghindari konflik, dan mendukung agenda pemerintahan yang direncanakan oleh presiden itu tadi. Sehingga presiden ini dapat fokus pada pelaksanaan kebijakan tanpa adanya gangguan. Jadi secara keseluruhan, ketua umum partai politik yang berpengaruh memberikan arah yang lebih jelas dan stabil bagi pemerintahan, menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara presiden dan partai yang pada akhirnya membawa manfaat bagi rakyat melalui pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. Baik, itu saja dari saya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu dulu, bisa memberikan argumennya. Baik, apakah yang dikatakan Ibu Lia itu adalah hal yang membatasi otonomi dari presiden sendiri? Karena jika apa yang diputuskan oleh presiden terkait dengan kebijakan yang lain-lain itu ditentukan oleh arah gerak dari ketua parpol, maka akan menimbulkan kebijakan presiden yang dia sedang tidak netral, dan itu menyebabkan terjadinya kepentingan politik. Sebentar Ibu, saya rasa Ibu ini salah tafsir ya, ataupun salah paham terkait isu yang berkembang di negara kita hari ini. Jangan ditafsirkan bahwa seolah-olah presiden itu tidak punya harga diri. Isu yang berkembang hari ini itu memang tagline-nya seperti itu. Presiden dipengaruhi oleh ketua umum parpol, sehingga independensinya berkurang seperti yang dikatakan pemerintahan tadi. Jangan ditafsirkan mentah-mentah kalimat itu, karena negara kita ini adalah negara demokrasi dan juga negara politik. Konsekuensi dari sebuah negara politik yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi itu mengharuskan adanya sistem yang berjalan juga dengan teknis politik. Presiden dipilih juga dengan proses politik. Negara kita juga berlangsung dengan alur politik. Jadi di sini itu ketua partai memegang peranan penting. Bagaimana dia bisa membantu presiden dalam menjaga pemerintahan melalui aspirasi yang disampaikan dari para pengurus partai, kolektif kepada ketua parpol sampaikan kepada presiden. Jika nanti ketua parpol itu menyampaikan kepada presiden, itu bukan bentuk penghakiman, bukan bentuk pendiskriminasian, juga bukan bentuk penghinaan kepada presiden. Tetapi itu adalah memberi manfaat kepada presiden. Mengapa saya katakan demikian? Karena presiden akan mengetahui secara jelas utamanya dari teman-teman politik, bagaimana arah gerak dan juga keinginan ke depan bangsanya. Karena sekali lagi, negara kita ini adalah negara politik. Jangan membawa tafsiran bahwa negara itu harus sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Begitu. Boleh? Boleh. Baik. Anda tadi mengatakan bahwa tentang harga diri presiden ya. Kita di sini tidak membahas tentang harga diri seorang presiden, tapi terkait pengaruh partai politik yang mempengaruhi arah maupun jalannya presiden itu. Kemudian yang kedua, Anda berkata bahwa partai politik ini memberikan suatu usulan ataupun ide-ide kepada kepada presiden yang nantinya membantu presiden. Kita kembali ke pendapat saya yang pertama tadi, bahwa yang Anda katakan itu menurut saya
juga menjadi salah satu yang mencemari independensi seorang presiden. Sekarang gini, apa dasar Anda mengatakan itu? Apa bukti kalimat saya itu mengurangi independensi seorang presiden? Apa? Seorang presiden itu kan beliau pemimpin nomor 1 di negara. Ya, saya tahu. Ya. Saya tahu. Nah, jika presiden ini setiap keputusan maupun kebijakannya dipengaruhi oleh politik-politik yang tentu saja itu lingkungan kalian, menurut saya itu ndak apa ya, bukan kotor ya, bukan kotor, saya tidak mengatakan kotor, cuma setiap politik pasti ada hal yang kami masyarakat biasa tidak tahu. Begini, jadi Bung, tercampur begini. itu tentu saja tercampur. Sebentar. Bung menafsirkan politik itu kotor. Jangan seperti itu, Bung. Pikiran Anda terlalu sempit. Untuk menafsirkan politik yang luas itu jangan dikatakan politik itu kotor. Masyarakat hari ini itu sudah banyak yang terjadi. Masyarakat sudah tahu proses demokrasi. Masyarakat sudah tahu bagaimana dinamika politik hari ini yang ada di negara kita. Jadi masyarakat juga bisa punya penilaian yang bagus. Dan juga mereka akan mempunyai penilaian yang bagus. Bagaimana pemerintahan berjalan. Tidak semua ketua partai dan juga tidak semua partai politik di negara kita itu jelek. Saya yakin semua partai di negara kita, termasuk partai dari representasi masing-masing kami, itu punya tujuan baik untuk negara kita. Jangan hanya mendengar kepentingan politik orang belakang lalu Anda menafsirkan wah ketua partai dan juga antek-antek itu jelek. Jangan seperti itu. Anda kan seorang budayawan. Sebenarnya kacamata budayawan itu memandang sesuatu dari segi sosial yang lebih luas, kompleks. Kita ini manusia. Gimana deh? Justru karena saya seorang budayawan, teman saya juga dari pihak akademisi, profesor dari universitas, Ya. saya juga banyak berteman dengan para mahasiswa sekarang yang Anda juga mengatakan bahwa orang-orang sekarang itu pintar. Saya mendengarkan pendapat-pendapat mereka itu mengatakan bahwa politik itu tidak sepenuhnya bersih. Jadi kita kembali ke isu yang kita bawa kali ini. Jadi presiden dipengaruhi oleh partai politik itu tidak baik. Saya rasa pengilihan ini sudah sangat absurd ya terkait hal itu. Jadi gini ya. Gimana? Pengaruh yang diberi oleh partai politik kepada presiden itu adalah hal baik dalam rangka koordinatif, menghasilkan keputusan yang baik. Baik bagi partai politik sendiri. Benar. Implementasi baik bagi kebutuhan rakyat. Anda lihat dari kebutuhannya apa? Sudah tercukupi atau belum? Bagaimana presiden mampu melakukan program yang sampai kepada rakyat? Itu contoh nyatanya. Bagaimana? Iya kan gimana betul ya? Gimana? Itu yang karena kalian dari partai politik juga. Pandangan kalian seperti itu. Masyarakat kecil itu memiliki pandangan lain. Dari awal pun itu gimana ya mengatakannya itu? Baik, sebentar. Dari apa yang sudah kalian perdebatkan, mungkin Prof. Faiza bisa menambahkan dari kedua argumen yang tadi sudah dibicarakan. Bagaimana, Prof? Memang benar. Politik itu tidak sepenuhnya itu kotor. Bahkan jika tidak ada politik, negara pun mungkin tidak ada. Karena presiden kan diusung oleh partai politik. Tapi seringkali ya terdapat beberapa kebijakan yang masyarakat itu merasa dirugikan. Gak selamanya itu masyarakat itu merasa diuntungkan. Karena seringkali kebijakan politik itu lebih mengarah pada keuntungan partai politik, bukan malah mengarah pada keuntungan masyarakat. Seperti itu. Baik, mungkin dari Bung Ain, apakah ada argumen yang bisa disampaikan? Menurut saya juga berpendapat bahwa ketum parpol itu memiliki pengaruh yang positif karena hubungan baik dengan presiden memastikan kebijakan pemerintah itu sejalan dengan visi partai koalisi. Hal ini memungkinkan terwujudnya sinergi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang mendukung kepentingan bersama. Selain itu,
keberlanjutan kepemimpinan ketum parpol dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam kebijakan yang dapat memperkuat dukungan publik terhadap pemerintah. Begitu. Baik pemirsa, memang perbincangan kali ini kita untuk mencari titik temu bagaimana kita sebagai seorang bangsa untuk merepresentasikan dari politik yang ada di Indonesia ini, terutama yang dalam narasumber yang sudah kita hadirkan, yaitu ada budayawan, akademisi dari pihak partai politik itu sendiri, dan kita terakhir kita akan mendengarkan bagaimana closing statement dari masing-masing pihak dalam perbincangan kali ini. Bisa dari Bapak? Baik, di sini saya mewakili dari rekan-rekan saya untuk closing statement ya. Jadi peran ketua umum partai politik dalam dinamika dan demokrasi itu tidak dapat diabaikan. Stabilitas kepemimpinan partai dan pengaruhnya terhadap kebijakan nasional adalah kunci menjaga konsistensi dari visi serta misi partai, memastikan disiplin kader di parlemen dan mendukung stabilitas pemerintahan. Lalu mengenai pro kontra terkait masa jabatan ketua umum itu merupakan bagian dari proses demokrasi internal yang harus dihormati karena partai memiliki mekanisme sendiri untuk memilih pemimpin yang dipercaya oleh kadernya atau oleh anggotanya. Selain itu, arahan ketua umum dalam menggerakkan kebijakan legislatif bertujuan untuk menjaga kesatuan visi partai, bukan untuk kepentingan pribadi. Mari saya tegaskan. Terakhir, pengaruh ketua umum terhadap pemerintahan presiden memberikan kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas politik, memperkuat dukungan publik, dan memastikan kebijakan pemerintah agar berjalan dengan efektif. Itu dari saya. Mungkin Baik, yang terakhir kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu dulu selaku pengamat politik. Baik, silakan. Saya khususnya mewakili kami ya, tetap menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan pengaruh ketua partai politik demi menjaga demokrasi yang sehat. Masa jabatan tanpa batas dan dominasi ketua umum parpol terhadap parlemen maupun presiden dapat merusak prinsip check and balance, membahayakan independensi lembaga negara, dan menghambat kebijakan pro rakyat. Untuk itu diperlukan aturan untuk membatasi pengaruh ketum parpol demi terciptanya pemerintah yang adil dan akuntabel. Baik pemirsa, pada akhirnya inti dari perdebatan ini bukan sekedar siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana kita memahami dan menyikapi realitas dari berbagai sudut pandang. Kita telah menyajikan argumen dan mendengarkan dari narasumber yang sudah hadir dalam perbincangan kali ini. Inilah kekuatan dialog membuka ruang bagi pemikiran kritis. Harapan saya diskusi ini bukan hanya berakhir di sini, melainkan menjadi pijakan untuk refleksi lebih dalam tindakan nyata. Karena pada akhirnya perubahan tidak terjadi di podium, tetapi dalam keputusan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dalam perbincangan kali ini. Semoga kita terus selalu mencari kebenaran dan solusi yang terbaik untuk negara Indonesia kita ini. Saya Fitri Awlansari selaku moderator dalam Mata-Mata Politik pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.